Profesor Dr. Hamka, Buya Hamka, yang sekarang filmnya lagi ramai diputar di bioskop dan banyak yang menonton karena banyak hikmah di dalamnya. Dalam tafsir Al-Azhar itu menyebutkan ada 4 bentuk mukjizat Al-Quran. Yang pertama adalah bahwa salah satu mukjizat Al-Quran adalah diberitakannya proses terjadinya bumi dan langit. Jadi bagaimana bumi sebagai hamparan, lalu kemudian bagaimana Allah menjelaskan tentang langit, yang langit itu seperti atapnya kita, itu atap rumah kita, lalu kemudian tetapi kok tidak jatuh karena ditahan oleh Allah. Nah, bagaimana prosesnya itu? Tentu ada proses alamiah yang kadang-kadang kita sendiri tidak pernah memikirkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Al-ayat. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, bersyukur kita diberi kenikmatan lahir batin, jasmaniah, ruhaniyah, sehingga kita bisa menjalankan salat subuh berjamaah di Masjid Darussalam ini. Tentu saja ini kenikmatan yang luar biasa bagi kita, apalagi kita bisa melanjutkannya dengan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Pada hari ini saya ingin melanjutkan kajian kita tentang surat Al-Kahfi yang mungkin sudah putus beberapa bulan dan sering ditagih oleh Mas Tommy, Pak Matsuri untuk melanjutkannya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kalau kita sebelumnya sudah membahas mentadabburi tentang kalimat alhamdulillah, karena alhamdulillah itu bagian dari ungkapan kita akan rasa syukur atas kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Surat Al-Kahfi ini pada ayat yang pertama itu diawali dengan alhamdulillah, yang sebagai tanda bahwa salah satu kenikmatan yang diberikan kita oleh Allah adalah nikmat diturunkannya Al-Quran kepada kita. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Kata anzala itu sebagian ulama mengatakan bahwa anzala itu menurunkan tetapi tidak sekaligus, tetapi diturunkan sedikit demi sedikit. Anzala itu yang menurunkan, kata istilah at-tanzil. At-tanzil adalah nama lain dari Al-Quran. Jadi Al-Quran disebut juga at-tanzil. Ala abdihi, kepada hambanya. Kata abdun itu kalau dalam rangkaian kemanusiaan itu biasanya disandingkan dengan kata basyar. Jadi istilah manusia itu ada dua, ada al-insan, ada basyar.
al-insan itu lebih dekat dengan manusia yang berakal. Maka karena al-insan itu disandingkan dengan tugas manusia sebagai khalifah di bumi. Jadi al-insan itu khalifah. Sementara bashar itu lebih menunjukkan pada sisi kemanusiaan, sisi lemahnya manusia. Maka disandingkan dengan kata abdun. Abdun itu mengabdi. Karena ketidakmampuannya sebagai seorang makhluk, maka manusia itu harus menyembah kepada Allah, menjadi hambanya kepada Allah. Di dalam akhir surat Al-Kahfi itu Allah menyebutkan, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Mengapa pakai kata-kata basyar? Karena ingin menunjukkan bahwa Muhammad itu, katakan wahai Muhammad, Qul innama ana basyarun, bahwa sesungguhnya saya ini hanya seorang manusia, seorang basyar. Basyar itu ketergantungan kepada makan dan minum, bahwa para nabi itu juga jalan di pasar, itu artinya ketergantungan. Ada hubungan dengan sesama manusia, itu artinya basyar. Basyar itu lekat dengan kemanusiaannya, lekat dengan ketergantungan sebagai manusia biasa. Nah, itulah kemudian sandingannya, gandengannya itu dengan kata-kata amdun. Bedanya kata dalam surat akhir, dalam ayat terakhir surat Al-Kahfi itu bedanya, innama ana batharu mithlukum, seperti kalian. Bedanya apa? Hanya saya ini diberikan wahyu untuk menyampaikan risalah kenabian, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Ala abdihi al-kitab. Nah, jadi yang diturunkan dalam surat Al-Kahfi ayat pertama ini adalah Alkitab. Alkitab adalah nama lain dari Al-Quran. Alkitab, mengapa disebut Alkitab? Karena Al-Quran itu telah dituliskan sebelum diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, walam yaj'al lahu iwaja. Jadi dan tidak menjadikannya sesuatu sedikit pun kebengkokan. Kebengkokan itu kesalahan dan seterusnya. Nah, inilah yang menjadi titik tekan kita, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu merupakan kitab suci yang luar biasa bagi kita. Kenikmatan diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah, lalu disampaikan kepada kita, menggambarkan betapa rahmat Allah itu sangat besar. Dari Al-Quran itu kita mengetahui rahasia-rahasia, kita bisa bertauhid dengan benar, kita mengetahui tentang berita-berita, tentang para malaikat, tentang para nabi, dan seterusnya. Nah, Al-Quran adalah firman Allah yang sempurna. Jadi sampai hari ini tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan, mencari celah kelemahan dari Al-Quran itu. Banyak orang berusaha untuk mencari celah kelemahan itu. Ada yang ingin mencari kekurangannya, dibahasnya, dibaca Al-Quran sampai artinya. Tetapi akhirnya belakang-belakangan, akhirnya dia sendiri yang kemudian masuk Islam. Dan ini sangat banyak sekali. Nah, Al-Quran, di dalam Al-Quran sebagai dari bukti bahwa tidak ada kebengkokan itu, Al-Quran itu mengajarkan keseimbangan. Keseimbangan kata, keseimbangan makna. Jadi kita bisa mengambil keseimbangan jumlah bilangan misalnya. Di dalam Al-Quran, kata hayat yang berarti hidup dengan kata maut yang berarti mati itu sama-sama terulang sebanyak 145 kali. Sama imbang antara hayat dan maut itu. Ada lagi kata an-naf'u yang artinya bermanfaat dengan kata al-fasad. Al-fasad itu artinya kerusakan. Juga sama-sama disebut 50 kali di dalam Al-Quran. Jadi ini penelitian atau kajian tadabbur yang dilakukan oleh para ulama, oleh banyak orang tentang beberapa kata di dalam Al-Quran. Kata akhirat dan dunia
itu sama-sama disebut 115 kali di dalam Al-Quran. Rahasia apa kemudian yang muncul dari angka-angka ini? Wallahu a'lam. Kalau kita bisa mengkajinya, insya Allah kita akan menemukan hikmah yang ada di dalamnya. Jadi termasuk kata malaikah dan kata-kata syaitan itu sama-sama disebut 88 kali di dalam Al-Quran. Ini yang menjadi salah satu kemukjizatan, baru salah satu saja dari sekian banyak yang akan kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Tentang waktu misalnya, Al-Quran itu menyebut berbagai macam keajaiban. Misalnya kata yaum, yaumun itu artinya hari, mufrad, satu hari. Itu diulang dalam Al-Quran sebanyak 365 kali. Ini artinya apa? Bahwa 365 kali itu adalah dalam satu tahun, jumlah hari dalam satu tahun. Kata ayamun itu jamak dari kata-kata yaumun, hari-hari, itu diulang 30 kali. Artinya bahwa ayamun itu 30 kali itu adalah satu bulan itu terdiri dari 30 hari. Ini artinya sama dengan jumlah hari dalam sebulan. Begitu juga ashurun. Ashurun itu artinya bulan-bulan. Itu diulang 12 kali di dalam Al-Quran. Artinya adalah sama dengan jumlah bulan dalam satu tahun. Ini yang luar biasa yang kita kadang-kadang belum tahu, tetapi ketika tahu begitu keajaiban yang ada di dalam Al-Quran. Jadi dari Al-Quran ini kemudian saya kira kita kadang-kadang hati kita juga masih kadang-kadang belum percaya bahwa kalau dari Al-Quran itu kita juga bisa meraih dunia. Banyak orang-orang yang bercerita bagaimana kisah dia untuk mendapatkan dunia itu dari Al-Quran. Jadi dari Al-Quran itu kita mendapatkan kekayaan duniawi, kekayaan material, kita juga mendapatkan kekayaan spiritual. Spiritual itu tentu kedekatan kita kepada Allah, mendapatkan kekayaan intelektual itu mendapatkan ilmu yang banyak. Lalu kemudian kita juga mendapatkan kekayaan emosional, bahwa bagaimana kita kemudian bisa memahami sesama manusia dari membaca, dari mentadabburi Al-Quran itu. Jadi inilah saya kira yang kemudian mendorong kita semua ketika kita membaca Al-Quran, tidak cukup dengan membaca Al-Quran yang lewat begitu saja. Memang akan targetnya akan berkurang atau kita akan bekerja lebih berat. Kalau misalnya kalau kita bisa membaca biasa dalam satu bulan bisa satu kali tamat Al-Quran membaca, tapi kalau kita sambil mentadabburi, membaca artinya, lalu kemudian kita baca pelan-pelan, mungkin nanti ada asbabun nuzulnya, ada nanti kemudian tafsirnya sedikit-sedikit, maka kita bisa jadi akan agak terlambat untuk membaca misalnya satu bulan bisa tamat satu kali, atau one day one juz itu agak berat. Tetapi itu harus kita lakukan agar kita lebih dari sekedar membaca, tetapi kita juga memahami artinya. Nah, Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah ada sebuah mukjizat. Artinya kenapa kemudian mukjizat diturunkan kepada Rasulullah? Karena Rasulullah akhir zaman, maka Al-Quran itu berlaku sampai akhir zaman juga. Jadi bagi kita, bagi umat-umat sampai di akhir zaman nanti, maka Al-Quran inilah yang akan tetap berlaku, yang akan tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Tentu saja perkembangan itu kemudian ada tafsir, ada pemahaman, ada berpikir kita yang didasarkan pada Al-Quran. Orang dengan itu ada yang memisalkan. Jadi Al-Quran itu seperti berlian. Berlian itu kan terjadi banyak sisi. Seseorang ketika membaca pertama kali akan mendapatkan satu makna. Kalau nanti membaca lagi akan mendapatkan makna yang berbeda. Maka seorang ilmuwan eksak, ilmu pengetahuan alam, ketika membaca Al-Quran lalu mentadabburinya, maka dia akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak tentang keilmuan itu. Seorang dokter ada juga yang kemudian mentadabburi Al-Quran itu, memahami Al-Quran dengan ilmu dokternya, dan itu pun banyak mendapatkan kesesuaian.
Nanti ada lagi tafsir orang ahli fikih, apalagi yang berkaitan dengan agama. Jadi inilah yang saya kira rahasia-rahasia yang kalau kemudian kita pahami bersama dengan latar belakang ilmu yang kita miliki, maka kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita miliki itu. Akan lebih dalam, akan lebih luas yang kita dapatkan. Profesor Dr. Hamka, Buya Hamka, yang sekarang filmnya lagi ramai diputar di bioskop dan banyak yang menonton karena banyak hikmah di dalamnya. Dalam tafsir Al-Azhar itu menyebutkan ada 4 bentuk mukjizat Al-Quran. Yang pertama adalah bahwa salah satu mukjizat Al-Quran adalah diberitakannya proses terjadinya bumi dan langit. Jadi bagaimana bumi sebagai hamparan, lalu kemudian bagaimana Allah menjelaskan tentang langit, yang langit itu seperti atapnya kita, itu atap rumah kita, lalu kemudian tetapi kok tidak jatuh karena ditahan oleh Allah. Nah, bagaimana prosesnya itu? Tentu ada proses alamiah yang kadang-kadang kita sendiri tidak pernah memikirkan itu. Lalu kemudian ada bulan. Mengapa bulan itu di dalam Al-Quran disebut dengan nuron, bukan diaan? Mengapa itu disebut? Nah, ini tentu saja yang menarik. Dr. Zakir Naik itu menulis buku The Miracle of Al-Quran and Sunnah. Jadi dia menuliskan bagaimana kemujizatan Al-Quran terkait dengan perkembangan ilmu alam, ilmu pengetahuan alam. Jadi prosesnya kemudian disebut di sana beberapa banyak keajaiban. Ternyata memang apa yang disampaikan oleh para ilmuwan sekarang itu sesungguhnya tidak jauh apa yang pernah disampaikan oleh Al-Quran. Jadi tinggal kita saja umat Islam mau ndak untuk menggali itu, lalu kemudian kita bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan banyak hal dari Al-Quran itu. Kemukjizatan yang kedua adalah bahwa Al-Quran itu banyak membicarakan tentang berita masa lalu, kisah-kisah masa lalu yang tidak diketahui oleh kita semua. Pada zaman Nabi banyak yang tidak mengetahui tapi kemudian mengetahui. Nah, termasuk kisah Ashabul Kahfi, ini adalah kisah yang pernah terjadi pada masa lalu jauh sebelum Rasulullah dilahirkan. Jadi ada kisah bagaimana kisah Nabi Musa. Nabi Musa itu namanya paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Lalu kemudian ada Nabi Ibrahim bersama keluarganya juga diceritakan dalam Al-Quran, dan nabi-nabi sebelumnya. Dan ini merupakan bagian dari kemujizatan Al-Quran. Ada seorang peneliti dari Perancis bernama Maurice Bucaille. Saya bacanya begitu saja karena biar kita mudah mengejanya. Dia adalah seorang ahli bedah. Dulu dia dikirim oleh pemerintah Perancis untuk meneliti mumi-mumi yang ada di Mesir. Maka kemudian datanglah dia ke Mesir. Dia didampingi oleh orang asisten dari orang Mesir asli sana, yang juga seorang Muslim. Didampingi kemana saja dia diantarkan, Maurice Bucaille ini. Maka kemudian sampailah dia kemudian kepada muminya Fir'aun. Maka diceritakan bahwa mumi ini adalah Fir'aun yang terjadi, atau Ramses yang juga terjadi pada zaman Nabi Musa. Nabi Musa itu kalau sebelum hidupnya itu 1500-an sebelum Masehi. Jadi itu yang kemudian kok bisa begini demikian? Maka seorang pendampingnya, asistennya ini mengatakan, inilah yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran, bahwa Allah akan menyelamatkan jasadnya Fir'aun ini agar ini menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudah Fir'aun itu. Maka dari situlah kemudian si ahli bedah ini kemudian masuk Islam karena ditunjukkan kemujizatan dari Al-Quran ini. Yang ketiga adalah bahwa mukjizat Al-Quran itu terkait dengan fasohah dan balaghah. Fasohah itu adalah keteraturan bahasa di dalam Al-Quran. Balaghah itu adalah keindahannya dan seterusnya. Banyak yang saya kira kita dulu sudah sering mengenal atau pernah mendengar ceritanya bagaimana Musailamah Al-Kadzab.
Musailamah Al-Kadzab adalah seorang yang mengaku nabi. Maka kemudian Musailamah Al-Kadzab karena ingin menyaingi Al-Quran, maka dia kemudian membuat satu surat yang ingin menyaingi bahwa apa yang dia buat juga sama dengan Al-Quran. Saya ingin membacakan salah satu saja. Jadi dia ingin menyaingi dua surat, salah satunya yaitu surat Al-Fil dan surat Al-Kautsar. Di dalam surat Al-Fil, kalau kita kan Al-Fil kan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Il semua sampai ke belakang. Nah, Musailamah Al-Kadzab ini juga membuat sama, ingin sama seperti Al-Quran. Katanya gini, Al-Fil wa mal fil wa ma adraka mal fil. Ini Musailamah Al-Kadzab ini. Gajah. Apakah gajah? Katanya. Dan tahukah kamu apa itu gajah? Apa itu gajah? Nah, kata dia, al-fil lahu dzanabun wathil wa khurtumun tawil. Jadi gajah adalah, kata si Musailamah ini adalah, gajah itu mempunyai ekor yang kecil dan memiliki belai yang panjang. Kalau dari ritmenya sama il semua, rimanya sama, tetapi apa artinya? Tidak ada artinya, tidak ada maknanya. Nah, ini tentu saja jauh tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Al-Quran. Yang kedua, Musailamah Al-Kadzab itu membuat surat ingin menyaingi Al-Kautsar. Dia membuat puisi begini, inna a'taina kal jamahir fasolli li rabbika wazahir inna sani'aka huwal kafir. Jadi ini tidak ada artinya sesungguhnya, hanya meniru saja, malah ini lebih jelas meniru. Jadi ini yang tentu saja jauh yang kita dari justru menjadi lucu-lucuan saja. Orang mencari kelemahan Al-Quran itu banyak. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya membuka Google, coba para pencari kebengkokan Al-Quran, tulis para pencari kelemahan Al-Quran, maka nanti akan muncul bukan hanya orang-orang di Eropa, orang-orang di barat sana yang mencari, tapi orang Indonesia pun banyak. Tetapi jatuhnya adalah mereka pasti akan masuk Islam karena tidak mampu. Bisa jadi itu justru jalan menjadi dia masuk Islam dengan mencari kelemahan Al-Quran itu. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 23 akan disebutkan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Jika kalian semua ragu dengan Al-Quran itu, kata mimma nazal, dari apa-apa yang aku turunkan kepada hambaku, pada Muhammad, fa'tu bi surah, buatkan satu surat saja yang semisal, yang setara, yang sama dengan Al-Quran itu. Wad'u syuhada'akum, lalu kemudian undanglah saksi-saksi kamu selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kamu memang benar. Artinya suruh membandingkan, ketika benar maka berarti kalau bisa menandingi maka itu berarti kamu bisa benar. Tetapi kata Allah disebutkan, fa'illam taf'alu, maka jika kamu belum mampu, tidak bisa melakukannya, walan taf'alu, dan kata Allah, dan kamu pasti tidak akan melakukannya. Dan kemudian yang terakhir kata Profesor Dr. Hamka adalah bahwa Al-Quran itu memberitakan segala sesuatu yang akan terjadi. Jadi kisah-kisah besar, hal-hal yang terjadi di kemudian hari sudah disampaikan oleh Al-Quran. Salah satu yang dulu pernah dijadikan bahan tertawaan oleh orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi adalah ketika turun surat Ar-Rum, ghulibatir Rum, Romawi itu pasti akan terkalahkan. Para orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi di Madinah waktu itu kemudian mentertawakan Rasulullah, bagaimana mungkin itu terjadi. Bahkan ketika waktu perang Ahzab atau perang Khandaq itu Rasulullah pernah memecah batu 3 kali karena batunya besar, keras, tidak bisa
dipecahkan oleh para sahabat, maka kemudian Rasulullah dengan memegang palunya 3 kali itu kemudian menyebut bahwa aku melihat Sam jatuh ke tangan umat Islam, aku melihat Istana Merah. Istana Merah itu aslinya bahwa suatu saat Romawi dan dengan Konstantinopelnya dan juga Persia juga semuanya akan ditaklukkan oleh umat Islam. Dan betul, kemudian umat Islam berjaya selama 14 abad lamanya. Tidak main-main 14 abad. Baru pada tahun 1924 kekuasaan Islam di bawah Turki Utsmani baru runtuh. Jadi inilah yang insya Allah kalau kita kembali kepada Al-Quran, kita akan bisa mendapatkan kejayaan Islam kembali. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita dalam rangka mentadabburi Al-Quran, dan kita menjadi semangat kita, lalu kemudian kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.